Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti, kelompok 2 audit kinerja dengan anggota kelompok yaitu Devi, Aldi, Dean, Mei, Angel, dan Jessica. Dalam kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan tentang audit secara umum. Lebih tepatnya, dalam materi ini kita dapat mengetahui dan memahami perbedaan audit dan akuntansi, perbedaan keempat jenis audit, dan perbedaan ketiga jenis pelaku audit yang akan dipresentasikan nanti oleh kelompok kami. Mari nanti kita simak penjelasannya seperti apa. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian auditing dan pengertian dari akuntansi. Auditing adalah proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang independen dengan memperoleh bukti dan menilai kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan akuntansi adalah suatu proses yang sistematik, dimulai dari identifikasi bukti transaksi, kemudian pencatatan ke dalam jurnal sesuai dengan siklus akuntansi yang sudah ditetapkan. Siklus akuntansi itu meliputi yang pertama adalah transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Sedangkan siklus dari auditing itu kebalikan dari akuntansi. Yang pertama adalah laporan keuangan, buku besar, dan transaksi. Nah, dilihat dari pengertian tersebut bahwa kesamaan dari auditing dan akuntansi adalah sama-sama dalam proses yang sistematis, artinya proses yang berurutan, bertahap, dan tidak boleh terlewati salah satu dari proses tersebut. Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Alfayed. Di sini saya akan menjelaskan pengertian audit dan akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian audit menurut para ahli, yaitu dari Conrad mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Lalu dari Sukrisno Agus mengartikan auditing sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen. Selanjutnya pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama dari US Chairman, yaitu akuntansi adalah pengalaman tertulis yang berguna untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua dari Rudianto, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perbedaan akuntansi dan auditing. Ada beberapa perbedaan antara akuntansi dan auditing. Di antaranya, 1. Arti. Arti dari akuntansi adalah pencatatan atau mencatat secara sistematis. Adapun auditing adalah memeriksa atas pembukuan. Kemudian peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di akuntansi adalah standar akuntansi yang berlaku di negara tersebut. Kemudian untuk auditing adalah menggunakan standar auditing. Selanjutnya, perbedaan tujuan antara akuntansi dan auditing. Akuntansi tujuan untuk memperlihatkan profitabilitas, kinerja, posisi laporan keuangan dalam suatu organisasi. Sedangkan untuk auditing adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta laporan keuangan yang disusun oleh organisasi tersebut. Adapun perbedaan akuntansi dan auditing menurut para ahli adalah jika akuntansi itu sangat sederhana, sedangkan auditing itu sangat kompleks. Dikarenakan akuntansi dilakukan secara rutin dan harus teratur, sedangkan auditing harus secara analitis dan memerlukan penilaian yang independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan keempat jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan, di mana audit laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi yang diaudit, kriteria yang telah ditetapkan diantaranya prinsip akuntansi yang berlaku umum, sifat laporan auditor, maupun pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua ada audit kepatuhan.
Audit ini mempunyai tujuan utama untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, ketentuan, ataupun peraturan tertentu. Asersi yang diaudit adalah klaim atau data berkenaan dengan kepatuhan kepada kebijakan, peraturan, dan sebagainya. Kriteria yang telah ditetapkan diantaranya ada kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan lain dari pihak ketiga. Contoh dari audit kepatuhan yaitu audit kepatuhan atas penerapan upah minimum regional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya ada audit operasional. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Asersi yang diaudit yaitu data operasional atau kinerja kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada audit pengendalian internal. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk menentukan kecukupan sistem pengendalian internal untuk menjamin tercapainya kehandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Asersi yang diaudit adalah kecukupan pengendalian internal kriteria yang telah ditentukan. Contoh dari audit pengendalian internal yaitu audit sistem pengendalian internal pada PT ABC. Sekian, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai perbedaan ketiga jenis pelaku audit. Yang pertama itu ada audit ekstern. Audit ekstern itu bisa dibilang independen, bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atau financial audit. Terus yang kedua itu adalah auditor intern. Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu, tugas audit intern biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit. Yang ketiga itu ada auditor pemerintah. Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. Di samping itu, audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit dan ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jadi kesimpulannya, secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevakuasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Auditing ditinjau dari sudut profesi akuntan publik. Auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.